Salve fratres, welcome back into the jungle of Protestantisme. Saya agak kaget ya ketika menanggapi Rita Wahyu, Dekingaras kok sebut-sebut Patrice Allegro di situ lagi. Ayo kita hantam. Ya, mari kita lihat apa yang ini adalah respons apologetik Katolik terhadap Dekingaras yang terus-menerus menjual Patrice Allegro di situ. Ada apa ya? Polemik yang dilontarkan oleh Dekingaras itu memperlihatkan gejala klasik yang sering muncul dalam wacana reformed, ya. Klaim objektivitas di atas panggung yang sebenarnya partisan. Dia menempatkan Protestan sebagai pihak yang hanya menjawab dan Katolik sebagai agresor. Seakan lupa bahwa reformasi itu sendiri lahir dari penolakan otoritas dan memecah kesatuan gereja yang sudah mapan lebih dari 1000 tahun. Kritiknya terhadap Patrice Allegro dan gereja Katolik yang dibungkus dengan bahasa akademik dan retorika klarifikasi sebenarnya adalah upaya untuk membingkai sejarah sesuai lensa reformed. Di sini letak masalahnya. Epistemologi yang terpotong, sejarah yang dipersempit, dan teologi yang dibangun di atas fondasi reaktif, bukan konstruktif. Dan kita akan menunjukkan bahwa pendekatan DN mengandung kelemahan metodologis dan ketegangan internal. Dia mengutip Yosefus seakan-akan kanon Yahudi menjadi norma bagi umat Kristen, seolah gereja lahir dari sinagoga, bukan dari Kristus dan para rasul. Dia menyoroti Vatikan II tetapi menutup mata terhadap hermeneutika kontinuitas yang dipegang gereja Katolik. Menyamakan perbedaan nada pastoral dengan kontradiksi doktrin. Dia mengklaim Protestan tidak memulai polemik, tetapi mengabaikan fakta fragmentasi dan polemik yang inheren dalam tradisi reformed itu sendiri. Pendekatan Katolik berbeda. Tidak meminjam otoritas luar untuk membenarkan diri, karena dia berdiri di atas fondasi yang dia lahirkan sendiri, kitab suci tradisi magisterium. Di sini kritik Katolik akan diarahkan, bukan sekedar membantah, tapi membedah asumsi dan mengungkap paradoks dalam cara DN memotret sejarah dan iman, a.k.a. propaganda Protestan. Ya. Yang pertama, polemik dan ekumenisme. Ini framing yang catat sebenarnya. Dekingaras memulai dengan mengulang narasi yang sudah sering dipakai kalangan reformed, bahwa polemik Katolik Protestan di media sosial adalah hasil dari serangan Katolik yang tidak mampu menahan diri dan Protestan hanya merespon. Framing ini tampak simpatik, tetapi lemah secara historis dan logis. Reformasi sendiri adalah peristiwa protes yang memecah kesatuan gereja, menggugat otoritas yang melahirkan kitab suci yang mereka gunakan itu. Maka kalau sekarang Katolik menjawab, itu bukan agresi, melainkan konsekuensi logis dari tugas apostolik, defendere veritatem, membela kebenaran. Tidak mungkin meminta gereja untuk diam, sama seperti tidak mungkin meminta universitas untuk berhenti mengoreksi teori yang keliru. Ya. DN memuji ajakan ekumenisme Dr. Rita Wahyu, tetapi segera mereduksi semangat itu menjadi kritik terhadap Katolik yang dianggap keras kepala dan berkaki dua. Disinilah kesalahannya. Dia gagal membaca dinamika internal Katolik. Vatikan II memang membuka jendela dialog, tetapi tidak membuang tembok fondasi Trente. Jadi seperti ini, Deki. Kami kan menyebut Anda saudara. Karena apa? Anda dibaptis. Dan baptisan itu bukan sesuatu yang main-main. Ketika Anda dibaptis, Anda adalah orang Katolik. Dan karena itu harus masuk ke dalam gereja Katolik. Kalau masih putar-putar di luar, ya kami omong terus. Begitu. Siapa suruh mau dibaptis? Dokumen Unitatis Redintegratio dan Dei Verbum jelas, dialog tidak menghapus perbedaan mendasar, tetapi mengajak saling mengenali. Ketika Katolik menyebut bidat, itu bukan nostalgia abad ke-16, melainkan istilah teologis yang memiliki konteks yuridis dan doktrinal yang sah. Ironi lain yang DN abaikan adalah inkonsistensi retoriknya sendiri. Dia mengkritik Allegro dan Katolik karena mengulang konflik lama, tetapi ia sendiri meluangkan waktu panjang untuk membedah, menyanggah, dan bahkan memproduksi konten yang sama-sama mempertahankan garis reformed. Ya. Jadi seperti meminta pihak lawan mematikan mikrofon sementara dia boleh tetap bicara. Nah, dalam wacana akademik ini disebut double standard, a.k.a. standar janda, menginginkan toleransi sambil memegang hak veto untuk mengkritik. Intinya polemik yang diangkat DN tidak lahir dari kesombongan Katolik, tetapi dari fakta bahwa kebenaran kalau diputarbalikan memerlukan klarifikasi. Gereja tidak mungkin membungkam, karena banyak orang Protestan yang berpikir bahwa setelah 500 tahun maka Protestan jadi benar. No, tidak pernah akan jadi benar.
Apa yang kamu ambil dari Katolik pasti benar, tapi apa yang asli Protestan sudah pasti salah kan, sudah dianatema kan. Jadi di sini kita setuju dan di sini kita berbeda. Sebenarnya bukan itu maksudnya. DN gagal menangkap esensi itu. Ya, ekumenisme itu ya seperti itu. Kalau jadi gereja tidak mungkin membungkam dirinya demi kenyamanan retorika yang setengah matang. Ekumenisme bukan berarti steril dari perbedaan, justru menuntut keberanian untuk menyatakan di sini kita setuju dan di sini kita berbeda. Sejauh kamu masih ikut Katolik, kita setuju. Sejauh kamu yang Protestan solah-solahan, salah, anatema, itu jelas. Ya. Kemudian kanon Yamnia, oke, itu saya tidak bahas. Itu bukan kompetensi saya. Ya. Septuaginta dan Deuterokanonika, ya itu menyempitkan sejarah untuk membenarkan kekurangan. Di sini De Kingaras melangkah ke wilayah Septuaginta dengan keyakinan penuh. Dia menolak klaim bahwa terjemahan Yunani abad ketiga sebelum Masehi itu memuat kitab-kitab Deuterokanonika. Dia mengutip sumber-sumber primer, menegaskan bahwa proyek awal hanya menerjemahkan Pentateuch. Fakta ini benar dalam batas sempit, tapi disitulah masalahnya. DN berhenti di pintu masuk sejarah dan tidak berani masuk ke ruang dalamnya. Sejarah kanon bukan foto sekali jepret, tapi satu film yang panjang. Dan Pentateuch hanya bab pertama dari karya besar yang terus berkembang. Dan komunitas Yahudi Helenistik serta gereja perdana membaca lebih dari sekedar 5 kitab Musa. Ya, jadi kesalahan DN itu bersifat metodologis. Dia menggunakan bukti awal untuk menolak perkembangan yang nyata. Dia lupa bahwa Septuaginta bukan dokumen mati. Dia adalah kumpulan terjemahan yang bertumbuh, menampung kitab-kitab lain yang dibaca di sinagoga Yunani dan kemudian diterima dalam liturgi gereja. Ya, buku-buku seperti Kebijaksanaan Salomo, Tobit, Yudit, Makabe, Baruk, kitab-kitab ini dipakai dalam doa, pengajaran, dan bahkan diisyaratkan dalam tulisan Perjanjian Baru. Jadi, ketika gereja Katolik menjadikan Deuterokanonika bagian dari Alkitab, itu bukan inovasi abad pertengahan, bukan, tetapi pengakuan terhadap praktik yang sudah hidup dalam tubuh Kristiani awal. Kalau bicara seperti ini, Reformed blank, karena mana ayatnya? Ya, tidak ada ayat 36, 37, tidak ada, berhenti mana ayatnya. DN seolah ingin menjadikan gereja murid di kelas sejarah Yahudi, lupa bahwa gereja bukan sekedar penerjemah teks, tetapi pemilik warisan. Apakah DN menganggap bahwa iman Kristen harus dibatasi oleh daftar yang ditetapkan oleh komunitas yang menolak Mesias? Apakah kriteria rabi lebih tinggi daripada tradisi para rasul? Jawaban Katolik jelas tidak. Gereja membaca Alkitab bukan hanya sebagai teks, tetapi sebagai kesaksian iman yang dihidupi. Sementara DN sibuk menghitung kitab, gereja sibuk menyelamatkan jiwa. Dan dalam proses itu, dia mengenali suara Allah di kitab-kitab yang DN buang itu. Ya, ikut buang kan? Ya. Intinya DN menggunakan sejarah untuk memotong iman, padahal sejarah gereja justru menunjukkan bahwa imanlah yang memberi makna sejarah. Deuterokanonika ada bukan karena ditambah, tapi karena sejak awal dibaca sebagai bagian dari rencana keselamatan. Ketika DN menolaknya, dia bukan sedang membantah Katolik, tapi sedang berdiri di luar ruangan tempat kitab suci itu dibentuk. Ingat Deki, kamu berada di luar, sudah dianatema. Begitu. Harusnya kamu tidak pakai Alkitab, tapi orang Katolik itu toleran sekali. Kemudian media, retorika, dan serangan pribadi. Kenapa ya kalau Protestan omong selalu ada ini? De Kingaras memperlihatkan kelemahan paling mencolok dalam argumennya. Ketika diskusi doktrinal mulai rumit, dia akan bergeser ke serangan pribadi. Dia menyebut produktivitas Patrus Allegro mencurigakan, menyindir kemungkinan penggunaan AI. Memangnya ada apa dengan AI? Menuding tanggapan Katolik sebagai strawman. Dan serangan semacam ini sebenarnya pengalihan isu ya, bukan argumentasi. Dan dalam tradisi akademik ini dikenal sebagai ad hominem circumstantial. Kalau Deki tanpa ad hominem itu bagaikan sayur tanpa garam ya. Bukannya mengoreksi substansi, dia menyerang cara dan alat. Pertanyaan yang harus diajukan, apa relevansi dugaan teknis terhadap kebenaran sebuah argumen? Jika seorang dokter menulis resep dengan pena emas atau bolpen murah, yang penting bukan tintanya tetapi dosis dan diagnosisnya. Ya, karena apa? Patrus Allegro tidak peduli dengan tetek bengek yang kamu serahkan situ. Ayat ini mengatakan bahasa ini tidak perlu. Sistematika iman yang diwariskan 2000 tahun kamu pikorek dan satu lubang di situ.
Saya tidak sibuk dengan itu lubang yang lebih korek. Ini ada lubang di sini, soalnya lihat rumahnya ini, gitu. Ironi ini semakin terasa karena DN mengaku ingin menjaga kesantunan akademik dan menghormati kredensial orang lain, tapi dia sendiri menyebarkan prasangka yang tidak perlu. Ya. Seolah-olah jumlah video bisa menggantikan isi, seolah intensitas sama dengan ketidakjujuran, dan ini adalah bias yang melukai integritas diskusi. Ya. Katolik tidak perlu malu menggunakan alat modern untuk menyebarkan ajaran teknologi adalah sarana, ya, bukan dosa. Ya. Kalau DN lebih peduli pada siapa yang mengetik daripada apa yang dikatakan, dia menurunkan standar debat menjadi gosip digital, bukan percakapan ilmiah. Ya, kenapa? Itu sebenarnya upaya untuk merendahkan Allegro, karena Allegro menikam langsung di jantung Protestantisme. Ente mau pakai AI ke apa ya? Ajaran gereja Katolik 2000 tahun masih dia tidak bisa ada di AI. Terlalu takut. Lebih serius lagi, DN memotret Katolik di media sosial sebagai penyerang, seolah Protestan adalah korban yang sabar. Padahal jejak digital. Kenapa Allegro sampai tampil di sini? Waktu COVID itu, saudaraku, Protestan angkat ekor. Sekarang kan langsung lapor di Polda kan. Jejak digital menunjukkan, ya sebenarnya kedua pihak sama-sama berbicara, dan reformasi itu sendiri lahir dari semangat melawan. Ya, gereja Katolik ketika berbicara di ruang publik tidak sedang mencari sensasi. Saya tidak perlu pasang foto Deking Gadas pakai dia pembaju apa dan seterusnya, tidak perlu. Nah, kalau ada penting apa di situ. Tidak semua umat setuju dengan gaya keras atau lembut, tetapi hakikatnya sama. Kebenaran perlu dijelaskan. Yang penting bagi saya itu kebenaran, ya. Dan saya pilih pertama itu media TikTok, ya, karena itu langsung membombardir orang dan ajak dia berpikir, ya. Tapi banyak yang tidak berpikir lalu marah-marah kayak Deking Gadas. Tidak semua umat setuju dengan gaya yang seperti ini, ya. Tapi ya kebenaran harus diteriakan. Dan DN lupa satu prinsip emas: kalau Katolik salah, bantalah ajarannya. Kalau benar, akuilah kebenarannya. Menyerang cara, jumlah, atau alat itu hanya kabut asap yang menutupi inti persoalan. Ya, jadi dengan mengalihkan fokus ke teknis dan pribadi, DN justru melemahkan dirinya sendiri. Ia tampak lebih sibuk mengomentari pemain daripada memahami permainan. Media sosial adalah panggung yang bising, tetapi teologi tidak boleh ditentukan oleh klik, views, atau kecepatan unggah. Ya. Katolik tahu bahwa yang dipertaruhkan bukan algoritma, tetapi iman. Dan dalam medan ini, satu kalimat yang benar lebih kuat daripada 1000 sindiran teknis. Ya. Nah, Deking Gadas mencoba memanfaatkan ketegangan internal Katolik untuk menyerang. Dia menuduh ada dua kaki, yang satu di Konsili Trento yang keras, yang lain di Vatikan kedua yang lebih lunak. Dia tampak menarik di permukaan, ya, tapi sebenarnya hanya membaca teks tanpa memahami tubuh gereja Katolik. Tubuh gereja itu satu tubuh, ya, organisme. Jadi kamu tidak bisa lihat dia pun jempol lalu langsung menyimpulkan semua. Sorry, itu cara baca Protestan yang memang DNA-nya sudah fragmentaris. Ya, selalu yang tunjuk di sini, tidak ada. Itu pola berpikirnya memang beda. Jadi tidak usah larinya ke serang ke Patris Allegro. Patris Allegro tidak wajib tunduk pada tafsiran pribadi seorang Protestan manapun. Ya, Protestan manapun, karena itu kamu ikut orang Katolik yang pembangkang. Jadi orang Katolik tidak mungkin mau tunduk terhadap tafsir pribadi mereka, tidak mungkin, ya. Kecuali kalau kamu menghasilkan yang kopi Katolik punya, oke, kami akan hargai. Tapi kalau kamu ajarkan yang Protestan yang perusak itu, jangan. Fragmentasi kan intinya Protestan itu. Jadi bukan keterputusan, bukan perbedaan, sudah saya jelaskan, itu kontinuitas. Trento dan Vatikan kedua bukan dua pulau yang terpisah. Yang satu menegaskan doktrin melawan penolakan, yang lain membuka jendela dialog di zaman modern. Ya. Isinya tidak dibuang, tetapi bahasanya diperdalam. Menuduh Katolik bingung karena bersuara berbeda untuk konteks berbeda, sama seperti menuduh seorang profesor tidak konsisten karena kadang mengajar dengan kuliah formal, kadang dengan diskusi santai. Substansi sama, metode menyesuaikan. Di sini DN gagal melihat bahwa gereja Katolik tidak takut mengakui kompleksitas. Dia tahu kapan harus menyebut saudara terpisah dan kapan harus mengatakan doktrin ini salah, bidat, heresi, anatema. Dia tahu batas dialog dan garis merah iman. Yang tidak dipahami DN adalah bahwa gereja Katolik memiliki memori panjang, memegang benang merah yang tidak terputus dari para rasul hingga hari ini, yang dia terus-menerus mau benturkan kepalanya, tapi akhirnya
otaknya sendiri yang ya cherry picking apa jurnal-jurnal di mana supaya so akademik, dan akhirnya jika dia tampak berbicara dengan nada ganda itu karena satu suara tidak cukup untuk dunia yang majemuk, tetapi nadanya selalu menuju satu pusat, Kristus dan kebenarannya. Sementara DN dengan keyakinan reform memakai sejarah gereja untuk mengkritik gereja. Aneh, dia mengutip Ratzinger tapi memotong konteks. Dia menyebut perpecahan pasca Vatikan II seolah bukti kelemahan, padahal gereja justru menunjukkan kemampuannya menampung perbedaan, mengoreksi diri, dan tetap satu tubuh. Jadi SSPX dan sede vacantis itu kan dilihat sebagai luka kan? Ya, kalau di Protestan itu bukan luka, itu sah-sah saja, theological triage kan? Bidat-bidat dong kumpul saja aman. Bandingkan dengan tradisi reformat yang memecah menjadi ribuan denominasi dan otoritas kecil tanpa pusat, dan kritik DN tentang dua kaki justru memantul balik. Reformat adalah tubuh tanpa tulang punggung, Katolik adalah tubuh dengan sendi yang lentur. Begitu. Jadi perdebatan ini bukan soal siapa lebih ramai di media sosial, tetapi siapa memiliki dasar yang teguh. Ente mau dapat dari AI atau EU tidak penting, karena reaksi dari Protestan tidak penting lagi. Kamu mau cari penelitian sana sini, tidak ada itu. Iman Katolik tidak tergantung dari penelitian. Iman Katolik tergantung dari magisterium gereja, itu saja. Jadi DN mengandalkan sumber rabbinik untuk mengajar Kristus, mengutip sejarah gereja Katolik untuk menentang Katolik, memanggil ekumenisme sambil memukul. Ya. Tetapi fakta tetap keras kepala. Tanpa gereja tidak ada kanon, tidak ada konsili, tidak ada kitab suci yang dapat dia kutip hari ini. Jadi kritik DN berakhir sebagai cermin, memantulkan ke arah reformat kelemahan yang dia sendiri tuduhkan pada yang lain. Ya. Jadi saudara-saudariku yang terkasih maupun yang terpisah, Protestan jangan kasih posisikan diri sebagai yang diserang. Gagasan kalian itu sendiri, Protestantisme itu adalah serangan terhadap tubuh Kristus. Ya. Jadi stop bilang kami diserang Allegro. Namanya Allegro siapa sampai kau takut-takut di situ.